Tidak ada waktu dalam setahun itu yang siang malamnya menghadirkan ampunan seketika dari semua dosa kecuali Ramadan. Allahu Akbar. Siang ada peluang dosa digugurkan, malam ada peluang kesalahan dihanguskan. Itu cuma terjadi di bulan Ramadan. Tapi kan ada orang yang siangnya diampuni, maaf malamnya bikin dosa lagi. Ya, baru buka, udah mau datang, siap-siap sholat tarawih, nanya, masjid mana? Alisan, imam siapa? Irfan. Panjangan sholatnya, pindah aja sana. Kemarin kan bacanya begitu-gitu juga ya, masa mulai setengah 8 berhenti setengah 10 misalnya, terus diungkit, terus gak nyambung nih kemana-mana. Kan udah keliru tuh. Makanya tiba-tiba kemudian muncul hadis yang kedua. Perhatikan yang kedua ini. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalimatnya sama, cuman awalnya berbeda. Allahu Akbar. Perhatikan. Ada dua hadis di sini. Jadi hadis yang pertama, man shama. Hadis yang kedua, man qama. Man shama. Kalau puasa siang atau malam? Siang. Man shama ramadhana. Siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dikerjakan karena Allah, dan dia mengoreksi dirinya, bermohon ampunan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia punya dosa sampai saat itu diampuni oleh Allah. Man qama ramadhana. Qama itu fi'il, kata kerja. Kata kerja dari kata qiyam. Qiyam. Kalau ada qiyam, tidak pernah disebutkan dalam sunnah kata qiyam qoma kecuali ibadah di malam hari. Yang dimaksud qiyamul lail, sepakat semua ulama. Yang dimaksud tarawih, salat di malam harinya. Man qama ramadhana, siapa yang menunaikan salat di malam-malam Ramadan. Salat malam. Qiyamul lail dikerjakan siang atau malam? Malam, ya ada lailnya jelas, lail itu malam. Ya. Man qama, siapa yang menunaikan qiyam, bangun malamnya. Tuh lihat sini. Imanan wahtisaban, bukan sekedar qiyam. Kalau cuman qiyam, mungkin anak-anak juga bisa. Ya, hampir semua kalangan bisa yang mampu berdiri. Datang, sholat selesai. Tidak. Kata Nabi, aduh jangan cuma sekedar datang, sholat pulang. Bukan begitu caranya. Kata Nabi, imanan wahtisaban, tunaikan karena Allah. Ikhlas. Lalu ihtisab. Di sela-sela rakaatnya, sujudnya atau jeda rakaat ke rakaat yang lainnya, ayo ihtisab, muhasabah, minta ampunan. Minta ampunan. Makanya Nabi mengajarkan doa di setiap jeda rakaat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh. Dibaca dan bukan sekedar dilafadzkan, bukan. Ya, selalu kalimatnya bukan talaffuz bil lisan fahasiba. Bukan cuma diungkapkan dengan lisan, tidak. Tapi maknanya dengan jiwa, rasakan dengan hati. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau itu punya sifat pemaaf dan pengampun dosa. Tuhibbul afwa, dan kau mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, aku mengaku aku punya banyak salah sampai malam ini, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Jika engkau wafatkan saya di malam ini, ridhai saya, ya Allah. Ampuni dosa saya, ya Allah. Tangisi dosa Anda pada saat itu. Jadi begitu Anda lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka sampai detik itu semua dosa Anda sampai detik itu diampuni oleh Allah. Hilang. Anda bayangkan, tidak ada waktu dalam setahun itu yang siang malamnya menghadirkan ampunan seketika dari semua dosa kecuali Ramadan. Makanya Allah mengatakan syahrul Ramadan, kalimat syahrnya disebutkan, kalimat Ramadannya dimunculkan. Yang ini bukan sekedar menyebutkan waktu kapan kita berpuasa, tapi menguatkan dosa-dosa akan diampuni. Yang ini menegaskan bukan sekedar sebulan puasanya, tapi ampunan itu pun akan berlaku selama sebulan siang dan malamnya. Allahu Akbar. Siang ada peluang dosa digugurkan, malam ada peluang kesalahan dihanguskan. Itu cuma terjadi di bulan Ramadan. Makanya semua sahabat-sahabat Nabi setelah ayat ini turun, terlebih ketika menyebutkan Ramadannya, mohon maaf teman-teman sekalian, tidak ada yang menyikapi semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan kecuali penuh dengan kesungguhan, keseriusan, bahkan Nabi sendiri memberikan contoh-contoh itu supaya bisa diikuti oleh umatnya. Jadi bayangkan, kalau manusia saja memberikan hadiah terbaik Anda kejar, kenapa Allah yang sudah menyampaikan ini yang terbaik yang aku berikan, ini sesuatu yang paling istimewa yang aku persembahkan, kenapa tidak kemudian kita siapkan yang kita kejar itu semua? Di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di saat masuk surga itu begini, ini ada kanan dan kiri. Yang kanan amal soleh, yang kiri amal salah. Ya?
Ada soleh, ada salah. Nanti saat kiamat itu terjadi, kemudian dihisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semoga kita insyaallah mudah-mudahan dijadikan ahli syafaat yang tanpa hisab insyaallah ya. Nanti kalau sudah masuk ke bahasan, saya sebutkan ada 2 amalan yang kata Nabi langsung itu ketika dikerjakan itu bisa memberikan syafaat pada kita di hari kiamat. Ada 2 amalan. Ya, amal saleh, amal salah. Ketika seseorang berbuat amal saleh, kemudian berbuat salah, maaf, maka pahala amal salehnya nggak akan dihitung, tapi hanya akan digunakan untuk menutup kesalahannya. Ya, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, salat amal saleh, wasyamin, puasa amal saleh, wa zakatin, zakat amal saleh. Perhatikan baik-baik. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman saya yang suka mencela si fulan. Wa qadzafa hadza, pernah menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Maaf, wa daraba hadza, senang berselisih sampai pukul-pukulan. Ya, berkelahi dan sebagainya. Awas, hati-hati. Wasafaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu akbar, tembak A, bunuh B, bom C dan sebagainya tanpa dengan kaidah yang dibenarkan, yang keliru. Maka hati-hati, lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat salat lantas mencela orang lain, maka pahala salatnya itu hanya akan digunakan untuk menutup celaan yang tadi disebutkan. Hilang. Diambil, nutupin ini. Ini bahaya. Anda habis salat keluar masjid, nyela orang misalnya. Dia belum kelihatan salat dalam pandangan Anda, mungkin dia salat di masjid lain berpapasan dengan Anda. Ya, lihat tuh si fulan tuh. Iya, kayak ahli surga aja ya. Iya ya. Waktu zuhur begini udah lewat belum ke masjid, semoga diberikan hidayah oleh Allah. Iya, nggak seperti kita. Iya, mudah-mudahan wafat husnul khotimah. Misalkan itu saat dibincangkan, seketika mengalir pahala itu yang Anda dapatkan kepada orang tadi. Jadi kalau Anda dicela oleh orang lain, nggak usah marah dulu karena ditransfer pahala. Jangan dibalikin lagi, udah dikasih dibalikin lagi. Dasar kamu begini, dibalikin lagi. Kamu juga begitu, yang nggak ada ujungnya. Paham ya? Nah, maaf, wasyamin, dia puasa, wa qadzafa hadza, dia menuduh orang lain, maka pahala puasanya ditutupkan kepada tuduhan tadi. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kemudian, maaf sekali, kalau habis kebaikan-kebaikan ini, tersisalah keburukan satu. Pernah gosipin orang misalnya, maka diambillah dosa orang yang digosipkan tadi, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dilemparkan dia ke neraka. Nah sekarang ada yang beruntung, pahala dikumpulkan, dosanya ada. Jadi pahala banyak, dosa banyak. Ya, maaf, hati-hati. Tiba-tiba mendapatkan Ramadan, apa yang terjadi? Ini dihapuskan semua yang dosanya. Habis semuanya. Tersisa yang baik-baiknya. Begitu habis semuanya yang jelek-jeleknya, muncul yang baik-baik. Seketika kemudian misalnya wafat dia di hadapan Allah, maka Allahu Akbar, surga baginya.